Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Mas Henry Teja selaku AVP Equity Research Mandiri Sekuritas yang sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia. Nah, kalau dilihat industri geotermal atau panas bumi sendiri, Mas Henry ini kan masih tergolong baru begitu bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana Anda melihat prospek dari bisnis dari industri panas bumi ini sendiri dalam negeri? Oke, jadi mungkin saya coba menjawab secara general dan mungkin industri panas bumi itu secara khusus gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat industri energi baru dan terbarukan secara umum dan industri panas bumi itu prospeknya masih cukup menjanjikan. Kenapa? Mungkin tadi saya sempat sebutkan di awal gitu ya bahwa sebenarnya pemerintah itu punya semacam target atau ambisi juga untuk menurunkan porsi dari fossil fuel gitu ya, kontribusinya ke dalam energi mix dari PLN. Jadi kalau kita coba lihat dari RUPTL PLN yang terbaru, ada semacam target di mana PLN itu ingin menurunkan porsi fossil fuel ini dari sekitar 87% saat ini menjadi sekitar 70% dalam 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi panas bumi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat utilitas atau penggunaan panas bumi di Indonesia itu sebetulnya masih tergolong rendah. Jadi hanya sekitar 10% dari total sumber daya yang kita miliki. Artinya apa? Sebetulnya artinya peluang pengembangan usaha di industri panas bumi itu tuh sebetulnya masih sangat besar. Dan itu didukung tidak hanya dari sisi demand-nya, tapi juga dari sisi supply kita yang sebetulnya cukup melimpah. Nah, kemudian kalau saya boleh bahas sedikit juga terkait sama dengan bisnis modelnya. Nah, kita melihat sebetulnya bisnis model yang dimiliki oleh PGE ini tuh juga to some extent bisa memberikan kepastian dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, entah itu pendapatan, arus kas, maupun juga dari sisi laba. Kenapa? Karena memang tadi kita sempat sebutkan bahwa PGE ini punya tujuan atau punya rencana untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nah, dalam rangka peningkatan kapasitas itu biasanya mereka harus mendapat persetujuan juga dari PLN, karena memang PLN ini kan bergerak sebagai largest off-taker mereka. Nah, persetujuan itu nantinya akan tertuang di dalam kontrak yang tadi kita sudah sebutkan yang jangka panjang. Dan di dalam kontrak itu sebetulnya juga akan dispesify juga akan disebutkan terkait dengan minimum volume dan juga pricing formulanya. Jadi kalau kita melihat ketika kontrak itu sudah disetujui, sebetulnya memang ada semacam kepastian bagi perusahaan untuk memiliki pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba, pertumbuhan EBITDA dan seterusnya gitu. Karena memang ada minimum volume yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, baik itu dari PLN maupun juga dari sisi PGE-nya juga seperti itu. Baik, Mas Hendy. Lalu terkait dengan sektor EBT yang tadi juga sudah kita bahas ya, bahwa ini sektor ini tengah menjadi sorotan begitu, tengah manis-manisnya ya, karena nampaknya memang dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan EBT. Nah, jika memang kalau melihat industri ini cukup prospektif, sebetulnya bagaimana kompetisi dan juga persaingan yang ada di industri ini? Ya, oke. Mungkin terkait dengan kompetisi di industri ini ya. Jadi kalau kita melihat memang kompetisinya itu masih tergolong sangat sehat dan juga secara khusus untuk industri panas bumi itu juga masih sangat sehat karena memang industri ini tergolong capital intensif. Jadi kalau kita lihat pemain-pemainnya di luar PGI itu mungkin ada Star Energy dengan kapasitas sekitar 875 megawatt. Kemudian ada juga Sarola Operation itu sekitar 330 megawatt. Cuman yang tadi mungkin kita sempat sampaikan sebetulnya kedua perusahaan ini juga beroperasi melalui skema joint operation contract dengan PGE. Jadi sebetulnya to some extent memberikan keuntungan juga bagi PGE. Nah, di samping itu sebetulnya kita mengenal juga pemain-pemain lain, contohnya mungkin seperti Geodipa Energi, KS Orka, Supreme Energi, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara sedikit lebih detail terkait dengan kompetisinya, sebetulnya mungkin ada baiknya kita agak kembali ke belakang terkait dengan pembahasan RUPTL PLN yang tadi kita sebutkan gitu ya, di mana dalam 10 tahun ke depan pemerintah dan PLN itu berencana untuk menurunkan porsi fossil fuel sebesar 17%. Otomatis pemerintah juga expect ada kenaikan kontribusi dari energi renewable. Nah, ini kalau kita coba lakukan kalkulasi dan estimasi, mungkin Indonesia ini akan membutuhkan lebih dari 3 gigawatt dari kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan kita lihat 3 gigawatt ini tuh sangat cukup untuk sebetulnya dipenuhi oleh pemain-pemain yang ada saat ini. Dan kita expect memang PGE sebagai salah satu market leader juga di industri ini tuh juga bisa mengambil market share yang besar dari target 3 gigawatt ini seperti itu. Baik, berarti kita sepakat nih ya Mas, kalau memang industri yang berkaitan dengan energi baru terbarukan ini memang lagi istilahnya lagi dalam sorotan
Dan selain dari SDA-nya sendiri, memang dari sektor keuangan dunia juga kalau kita lihat sudah mulai berfokus untuk memberikan pendanaan ke sektor yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan juga seperti salah satunya juga EBT. Lalu kalau kita bisa simpulkan berarti ke depannya dengan isu perubahan iklim yang makin jadi sorotan dunia, bisa disimpulkan bahwa sektor yang berkaitan dengan green energy seperti salah satunya energi panas bumi ini bisa jadi salah satu primadona atau layak dilirik oleh investor, begitu Mas Henry ya? Betul, jadi memang kita melihat energi atau industri energi baru dan terbarukan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak bagi investasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kami coba baca beberapa artikel gitu yang dirilis oleh World Economic Forum juga beberapa minggu lalu, itu disebutkan bahwa sebetulnya global investment di renewable energy itu sudah mencapai sekitar 1 triliun US dollar tahun lalu. Dan kita expect Indonesia itu ke depannya bisa terus berkontribusi dalam memberikan investasi-investasi di industri tersebut. Karena memang kalau kita lihat sumber daya energi baru dan terbarukan yang kita miliki itu tuh sebetulnya sangat masif. Jadi kita punya hydro, kita juga punya solar, dan juga kita punya geothermal, dan industri atau energi-energi baru dan terbarukan lainnya. Nah, kemudian dari sisi dukungan atau support dari pasar modal. Karena kalau kita berbicara soal pendanaan, tentunya kita melihat dari sisi support dari pasar modal itu kita lihat juga semakin lama semakin kuat juga bagi industri tersebut. Nah, jadi kita sudah melihat banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan investasi gitu ya, baik itu yang asing atau mungkin yang lokal, yang mulai mengalokasikan sebagian dari total dana kelolaan mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan renewable energy tersebut gitu. Nah, dengan semakin bertumbuhnya kesadaran akan renewable energy tersebut, kita harapkan ini bisa betul-betul memberikan keuntungan atau bisa jadi faktor pendorong lah untuk pengembangan industri energi baru dan terbarukan secara umum dan juga industri geothermal secara khusus di masa depan gitu. Baik, tadi kan sebetulnya kalau PGE bisa mendapatkan pendanaan dari IPO ya. Selain daripada IPO, sebetulnya untuk pendanaan secara keseluruhan di Indonesia sendiri untuk sektor hijau ya, artinya untuk renewable energy gitu, energi baru terbarukan, itu seperti apa sih menurut pandangan Anda? Ya, oke. Jadi mungkin selain dari sisi IPO, sebetulnya kan memang kalau kita melihat dari satu company itu, pendanaan itu mungkin selain dari pasar modal, kita bisa juga mungkin masuk dari sisi loans atau mungkin loans itu bisa asalnya dari perbankan atau mungkin dari sisi obligasi gitu. Dan pinjaman itu sebetulnya mungkin tidak hanya selalu dari perbankan, tapi juga bisa dari organisasi-organisasi yang memang mendorong Mendukung dari ya betul, mendukung dari kemajuan energi baru dan terbarukan. Jadi kalau kita coba lihat mungkin dari contoh PGE itu sendiri gitu ya, di samping memang pinjaman-pinjaman bank yang mereka miliki, sebetulnya mereka juga memiliki pinjaman dari organisasi-organisasi seperti IBRD, JICA yang memang punya goal untuk mensupport pengembangan industri energi baru dan terbarukan. Dan ini kalau kita lihat memang cost of fund yang mereka miliki itu relatif lebih rendah ketimbang cost of fund yang mungkin ditawarkan dari perbankan gitu. Jadi memang sebetulnya pendanaan itu sumbernya bisa sangat banyak, bisa salah satunya dari tadi pinjaman dari IPO, kemudian bisa juga dari pinjaman organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, atau juga bisa melalui penerbitan obligasi. Dan kita lihat memang penerbitan obligasi ini biasanya untuk obligasi yang green bonds gitu ya, yang untuk pengembangan energi baru terbarukan ini biasanya juga punya interest expense yang relatif lebih murah ketimbang obligasi normal seperti itu. Jadi penawarannya masih cukup menarik begitu ya. Betul. Baik, kalau kita lihat memang dari PGO ini kan sebagai salah satu industri yang akhirnya IPO dari industri EBT begitu. Kalau dari Mas Henry sendiri melihat apakah memang dari industri lain yang masih berkaitan dengan EBT ada potensi juga untuk ikut mengikuti jejak PGE begitu untuk ikut IPO supaya masyarakat bisa langsung berkontribusi dan juga merasakan langsung dan juga memantau nih kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri EBT ini sendiri. Ya, jadi tentunya kita melihat PGEO ini kan sebetulnya mungkin sebagai salah satu perusahaan yang akan membuka jalan untuk investasi-investasi di sektor energi baru dan terbarukan serta geothermal di masa depan juga gitu ya. Dan kalau kita melihat dengan melihat berkaca dari PGEO ini dengan berapa dana yang mereka berhasil himpun dan juga pengembangan atau blueprint yang mereka miliki, tentunya ini bisa membuka mata atau pandangan dari masyarakat luas bahwa sebetulnya investasi atau pengembangan di industri ini sebetulnya sudah mulai berjalan dan akan terus berjalan juga di masa depan.
Nah, ini sebetulnya yang kita lihat mungkin bisa jadi kesempatan juga bagi masyarakat-masyarakat di Indonesia untuk ikut berpartisipasi gitu ya, untuk ikut merasakan manfaat dari pengembangan industri panas bumi, industri geothermal ini, dan secara spesifik untuk PGEO dan juga mungkin untuk company-company lainnya juga gitu. Dan kita melihat tentunya ini bisa tercermin juga di masa depan dari sisi kinerja keuangan mereka juga seperti itu. Baik ya, semoga saja investasi di energi baru terbarukan khususnya di PGEO dapat terus tumbuh positif ya seiring dengan dorongan dari dunia juga yang kita melihat memang nampaknya memang di industri ini cukup menarik begitu ya tentunya untuk juga kebaikan bagi alam itu sendiri. Terima kasih Mas Henry Ya. sudah bergabung bersama kami di studio.